Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Satya Nugraha dengan NPM 22150610087. Saya berasal dari kelompok 3C. Pada video yang ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian asinkronus up. Nah, bisa dilihat di rangkaiannya, asinkronus up ini memiliki beberapa bagian, di antara lain ada satu buah input, lalu ada 4 buah output ABCD, lalu ada 4 buah JK flip-flop, dan di masing-masing JK flip-flopnya ini memiliki satu buah power. 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang asinkronus. Asinkronus itu juga dikenal sebagai dengan ripple counter. Nah, asinkronus counter ini adalah jenis counter di mana flip-flop berikutnya itu menerima sinyal clock dari keluaran flip-flop sebelumnya. Nah, bisa dilihat kan di rangkaiannya itu untuk apa? Flip-flop, contohnya di flip-flop kedua ini, flip-flop U1B, dia mengambil inputnya itu dari keluaran Q bar U1A ini. Jadi output Q bar U1A ini dia akan masuk ke input U1B. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari proses terjalannya rangkaian ini ya. Nah, pertama-tama kita itu memasukkan nilai inputnya itu dari sini. Nah, setelah nilai inputnya masuk itu, dia akan masuk ke dalam flip-flop pertama, itu flip-flop U1A. Nah, flip-flop U1A ini dia tuh akan mengeluarkan dua output, yaitu output Q yang akan masuk ke output D ini, dan output Q barnya yang akan diteruskan ke flip-flop berikutnya, flip-flop U1B. Nah, sama di flip-flop U1B ini dia akan mengeluarkan dua output. Output Q yang akan masuk ke C dan output Q bar yang akan diteruskan ke flip-flop berikutnya, flip-flop U2A. Nah, di flip-flop U2A juga memiliki dua output, yaitu output Q dan output Q bar. Output Q-nya akan masuk ke B dan output Q bar-nya akan masuk ke flip-flop terakhir atau diteruskan ke flip-flop terakhir, flip-flop U2B. Nah, di flip-flop U2B ini dia cuma memiliki satu keluaran, yaitu output Q yang akan masuk ke output A ini. Baiklah, selanjutnya saya akan mengisi tabel dari rangkaian asinkronus up ini. Sebentar ya. Nah, bisa dilihat kita memiliki 15 pulse input dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, baiklah, akan saya mulai menjelaskan, saya akan mengisi tabel dari asinkronus counter up. Bisa dilihat di rangkaiannya, untuk pulse input 0 itu dia tetap 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu untuk klik pertamanya 1, dia akan mengeluarkan input 1, 0, 0, 0. Dibacanya dari atas 1, 0, 0, 0. Lalu untuk klik keduanya dia akan mengeluarkan 0, 1, 0, 0. Kita isi 0, 1, 0, 0. Lalu untuk klik ketiga dia akan mengeluarkan output 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Lalu untuk klik keempatnya atau pulse input keempat, dia akan mengeluarkan output 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Untuk pulse input kelima, dia akan mengeluarkan output 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0.
Lalu untuk pulse input ke-6, dia akan mengeluarkan output 0110. 0110. Untuk apa? Pulse input ke-7, dia akan mengeluarkan input 1110, 1110. Nah, untuk pulse input ke-8-nya, dia akan mengeluarkan output 00001. 0 0 0 1. Dan untuk pulse input ke-9, dia akan mengeluarkan 1001. 001. Untuk pulse input ke-10, dia mengeluarkan output 0101. 0101. Lalu untuk seterusnya pulse input ke-11, dia akan mengeluarkan output 1101. 1101. Pulse input ke-12, dia akan mengeluarkan output 0011. 0011. Lalu untuk pulse input ke-13, dia akan mengeluarkan 1011. Pulse input ke-14, dia akan mengeluarkan output 0111. 0111. Nah, pulse input terakhir yang ke-15, dia akan mengeluarkan output 1111. Nah, karena ini asynchronous up kan, jadi nilainya itu dia bergerak dari 000 sampai ke 111. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dari rangkaian asynchronous up ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.